Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Bapak harap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa berjumpa lagi bersama Bapak dalam pembelajaran Quran Hadis. Dan insya Allah pada pertemuan sekarang kita menginjak kepada pelajaran yang kedua, yaitu surah Al-Ma'un. Baiklah, sebelum menginjak kepada materi pembelajaran, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah siswa mampu melafalkan surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Kemudian siswa mampu menerjemahkan surat Al-Ma'un. Kemudian yang terakhir yaitu siswa mampu memahami kandungan surah Al-Ma'un. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai kepada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barakah. Bibarakati umil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan kepada materi pembelajaran. Bagi yang sudah memiliki buku paketnya, kalian bisa buka halaman 16. Sebelumnya Bapak akan membacakan dulu tentang surat Al-Ma'un yang ada pada buku paket halaman 16. A. Lafal surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah surat yang ke-107. Surah Al-Ma'un terdiri atas 7 ayat. Nama Al-Ma'un diambil dari lafal Al-Ma'un yang terdapat di ayat terakhir surat ini. Al-Ma'un berarti barang-barang yang berguna. Baiklah, kalian sudah mendengarkan apa yang Bapak bacakan. Mungkin kalian sudah bisa, atau apabila ada pertanyaan, surat Al-Ma'un itu termasuk surat yang keberapa dari urutan surat-surat Al-Quran. Maka kalian bisa menjawab, maka surat Al-Ma'un itu termasuk surat yang ke-107 ya, pada urutan surat-surat dalam Al-Quran. Kemudian ada berapa ayatkah surat Al-Ma'un tersebut? Surat Al-Ma'un ada 7 ayat. Diambil dari lafal apakah surat Al-Ma'un tersebut? Nah, surat Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir, yaitu wayamnaunal ma'un. Nah, kata Al-Ma'un ini pada ayat terakhir dijadikan sebagai nama dari surat Al-Ma'un tersebut. Kemudian apakah arti Al-Ma'un? Al-Ma'un berarti barang-barang yang berguna. Nah, itu adalah sekilas tentang penjelasan surat Al-Ma'un. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak tentang kandungan surat Al-Ma'un. Tapi sebelumnya, mari kalian simak dulu pembacaan surat Al-Ma'un yang akan Bapak bacakan ya. Tolong dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Shadaqallahul azim. Anak-anakku, ketika kalian membaca Al-Quran, kalian perhatikan kaidah ilmu tajwidnya dan terapkan ilmu tajwidnya ya. Seperti ketika membaca Al-Quran dalam panjang dan pendeknya, awas itu harus sesuai, jangan sampai terbalik. Yang seharusnya dibaca panjang, kalian baca pendek itu salah. Atau sebaliknya, yang seharusnya kalian baca pendek, kalian baca panjang salah. Oleh karena itu, maka tolong nanti perhatikan atau simak apa yang telah Bapak bacakan barusan pada surat Al-Ma'un tersebut. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Sekarang B. Menerjemahkan surah Al-Ma'un.
Setelah membaca dengan benar, perhatikan arti kata yang ada dalam surah Al-Ma'un. Jika memperhatikan arti kata yang ada dengan seksama, kalian pasti dapat menerjemahkan surat Al-Ma'un. Mufrodat atau arti kata. Aro'aita, tahukah kamu? Alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan, bidin, terhadap agama, fadzalika, maka itulah, yad'u, menghardik, al yatima, anak yatim, wala, dan tidak, yahuddu, mendorong, ala, atas, ta'ami, makan, al miskin, orang miskin. Lafal surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah surat yang ke-107. Surah Al-Ma'un terdiri atas 7 ayat. Nama Al-Ma'un diambil dari lafal Al-Ma'un yang terdapat di ayat terakhir surat ini. Al-Ma'un berarti barang-barang yang berguna. Baiklah, kalian sudah mendengarkan apa yang Bapak bacakan. Mungkin kalian sudah bisa, atau apabila ada pertanyaan, surat Al-Ma'un itu termasuk surat yang keberapa dari urutan surat-surat Al-Quran. Maka kalian bisa menjawab, maka surat Al-Ma'un itu termasuk surat yang ke-107 ya, pada urutan surat-surat dalam Al-Quran. Kemudian ada berapa ayatkah surat Al-Ma'un tersebut? Surat Al-Ma'un ada 7 ayat. Diambil dari lafal apakah surat Al-Ma'un tersebut? Nah, surat Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir, yaitu wayamnaunal ma'un. Nah, kata Al-Ma'un ini pada ayat terakhir dijadikan sebagai nama dari surat Al-Ma'un tersebut. Kemudian apakah arti Al-Ma'un? Al-Ma'un berarti barang-barang yang berguna. Nah, itu adalah sekilas tentang penjelasan surat Al-Ma'un. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak tentang kandungan surat Al-Ma'un. Tapi sebelumnya, mari kalian simak dulu pembacaan surat Al-Ma'un yang akan Bapak bacakan ya. Tolong dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, ketika kalian membaca Al-Quran, kalian perhatikan kaidah ilmu tajwidnya dan terapkan ilmu tajwidnya ya. Seperti ketika membaca Al-Quran dalam panjang dan pendeknya, awas itu harus sesuai. Jangan sampai terbalik. Yang seharusnya dibaca panjang, kalian baca pendek itu salah. Atau sebaliknya, yang seharusnya kalian baca pendek, kalian baca panjang salah. Oleh karena itu, maka tolong nanti perhatikan atau simak apa yang telah Bapak bacakan barusan pada surat Al-Ma'un tersebut. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Sekarang B, menerjemahkan surah Al-Ma'un. Setelah membaca dengan benar, perhatikan arti kata yang ada dalam surah Al-Ma'un. Jika memperhatikan arti kata yang ada dengan seksama, kalian pasti dapat menerjemahkan surat Al-Ma'un. Mufrodat atau arti kata. Aro'aita, tahukah kamu? Alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan, bidin, terhadap agama, fadzalika, maka itulah, yad'u, menghardik, al yatima, anak yatim, wala, dan tidak, yahuddu, mendorong, ala, atas, ta'ami, makan, al miskin, orang miskin. Fawailun, maka celakalah,
lil musallin bagi orang-orang yang salat. Hum mereka an dari atau terhadap salatihim salat mereka, sahun lupa atau lalai, yuraun mereka ria, wa yamnauna mereka enggan, al maun barang yang berguna. Setelah membaca arti kata per kata dalam surah Al-Ma'un, terjemahkan secara keseluruhan dalam bukumu, kemudian cocokkan dengan terjemahan berikut. 2. Terjemahan surat Al-Ma'un. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang merhadik anak yatim dan tidak mendorong atau memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Nah, itulah terjemah surat Al-Ma'un. Kemudian kita lanjutkan kepada C, kandungan surah Al-Ma'un. Tahukah kalian kandungan surat Al-Ma'un? Surat Al-Ma'un mengajarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Hal itu disampaikan Allah Subhanahu wa taala agar kita hati-hati dalam hidup ini. Dengan demikian, kita tidak akan jatuh ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah sebagai berikut. Pertama, suka menghardik anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati salah satu atau kedua orang tuanya. Jadi, kalau ada orang yang mengaku beragama Islam tetapi suka menghardik anak yatim, keislamannya itu diragukan. Kemudian yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Seperti halnya anak-anak yatim, orang-orang miskin sangat memerlukan bantuan kita. Di antara orang-orang miskin itu ada yang sehari makan dan sehari tidak. Dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan celaka bagi orang-orang yang salat. Siapakah orang-orang yang salat tetapi dikatakan celaka? Nah, pertama, orang yang salat tetapi lalai. Mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu salat sampai waktunya habis. Mereka belum salat, ia tergolong orang yang celaka. Kedua, orang yang salat tetapi ria. Ria berarti ingin dipuji orang. Jadi, orang yang melakukan salat karena ingin pujian dan sanjungan, maka salatnya menjadi pasah atau rusak. Dalam beribadah apapun, niat hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah anak-anak penjelasan tentang surat Al-Ma'un. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan mungkin untuk pembelajaran surat Al-Ma'un